Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Kisah Abbad bin Bishr tetap melanjutkan sholat meski terkena anak panah. Al-Kisah, ada 3 seorang sahabat Ansor yang keutamaannya tidak bisa dilampaui siapapun, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Usair bin Hudzair, dan Abbad bin Bishr. Kata beliau Sayyidah Aisyah, Abbad bin Bishr merupakan sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ia merupakan salah seorang sahabat yang ahli ibadah. Abbad masih remaja ketika itu Islam mulai tersebar di Madinah. Kepada Mus'ab bin Umair, Abbad bin Bishr belajar Al-Quran. Suaranya yang merdu membuat Abbad terkenal sebagai pembaca Al-Quran dan imam. Di samping itu, Abbad juga sosok yang pemberani. Dia begitu cinta kepada Allah dan setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar jika Abbad bin Bishr selalu ada dan siap siaga manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan seseorang untuk melakukan satu hal. Setelah perang Dzatur Riqa, Nabi Muhammad SAW dan pasukan umat Islam beristirahat di suatu tempat. Pada saat malam tiba, Nabi Muhammad SAW meminta 2 sahabatnya menjadi sukarelawan untuk berjaga. Abbad bin Bishr dari kalangan Ansor dan Ammar bin Yasir dari kalangan Muhajirin menyatakan bersedia. Keduanya akan berjaga malam itu, sementara Nabi Muhammad SAW dan pasukan umat Islam lainnya beristirahat. Ammar bin Yasir memilih untuk berjaga pada awal hingga tengah malam, sedangkan bagian jaga Abbad bin Bishr dari tengah sampai akhir malam. Sedangkan bagian jaga Abbad bin Bishr dari tengah sampai akhir malam. Ammar langsung berjaga saat itu juga, sementara Abbad sambil menunggu gilirannya berjaga, Abbad melaksanakan sholat beberapa rakaat. Tidak lama setelah itu, mungkin karena kecapean, Ammar bin Yasir ketiduran. Ketika itu, Abbad tidak menyadari kalau teman jaganya itu sudah tertidur. Ia terus saja melaksanakan sholat, hingga pada akhirnya seorang musuh yang mengintai dan mengawasi mereka tahu kalau pasukan jaga umat Islam telah lengah. Maka musuh tersebut langsung mengarahkan anak panahnya ke Abbad. Sekali, 2 kali, hingga 3 kali anak panah mengenai tubuh Abbad. Abbad bergeming, tidak terusik sedikit pun karena sholatnya yang begitu khusyuk. Setiap kali anak panah mengenai dirinya, Abbad mencabutnya, melemparkannya, dan kemudian melanjutkan gerakan sholatnya. Setelah selesai sholat, Abbad baru merasakan sakit akibat terkena hujaman anak panah. Kemudian ia membangunkan Ammar bin Yasir dan menyuruh untuk berjaga. Ammar protes mengapa temannya itu tidak membangunkannya ketika anak panah yang pertama menghujamnya. Kalau seandainya itu dilakukan, tentu Abbad tidak terkena banyak anak panah. Pada saat itu, aku tengah membaca surat Al-Kahfi. Aku tidak ingin ruku sebelum menyelesaikan sholat itu. Namun, beberapa anak panah bersusulan menusukku
sehingga aku memperpendek bacaan dan ruku agar bisa segera membangunkanmu. Jawab Abbad bin Bishr, demi Allah, andai saja aku tidak mengkhawatirkan lembah ini, sebagaimana telah diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menyelesaikan sholatku sebelum membaca surat Al-Kahfi seluruhnya. Abbad bin Bishr gugur dalam perang Yamamah, sebuah peperangan untuk memberantas kaum murtad dan menghilangkan kekacauan yang ditimbulkan Musailamah Al-Kadzab pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.